Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Devantri Palugu. Saya mahasiswa semester 5 dan pada video saya akan membahas terkait dengan beberapa poin mengenai tugas saya. Yang pertama, dalam buku Chuan Shen Song yang berjudul Sebutkanlah Nama-Nama Kami, terdapat keluarga yang sudah menikah. Dan ketika ingin diterima dalam keluarga tersebut, harus menyebutkan nama-nama keluarga tersebut. Menjadi pertanyaannya adalah, apa makna dari pernyataan tersebut? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya sedikit menjelaskan terkait dengan maksud pernyataan tersebut. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada seorang pemuda yang mempunyai 3 saudara kandung, dan si pemuda ini sudah menikah. Dan ketika istri dari pemuda tersebut ingin memberikan masakan kepada iparnya memberikan syarat bahwa mereka ingin menerima makanan tersebut jika ia bisa menyebutkan nama-nama mereka, atau mereka katakan bahwa kami akan menerima masakan ini jika kamu dapat menyebutkan nama-nama kami. Tetapi si istri ini tidak dapat menyebutkan nama-nama ipar-iparnya. Kemudian ipar-iparnya tidak mau menerima masakan tersebut. Kemudian berselang beberapa waktu atau berselang beberapa hari, kemudian ia membuatkan lagi masakan dan kemudian memberikan lagi kepada ipar-iparnya. Ipar-iparnya mengatakan persyaratannya masih sama, yaitu kamu harus menyebutkan nama-nama kami. Dan pada kesempatan ini, ia dapat menyebutkan nama ipar-iparnya tersebut. Kemudian mereka pun menerima dengan sukarela, dengan sukacita makanan yang telah dibuatkan. Hal ini tentunya dimaknai dengan pentingnya sebuah nama. Dan hal ini juga mengandung makna yang mendalam yang terkait dengan identitas, hubungan, dan penerimaan sosial, khususnya dalam konteks budaya atau masyarakat tertentu. Dalam pernyataan ini mencerminkan nilai budaya yang menekankan pentingnya keterikatan antara individu, keluarga, dan komunitas. Menyebut nama keluarga adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat, mengokohkan identitas, dan mendapatkan penerimaan sosial atau spiritual. Pernyataan dari sebutkanlah nama-nama kami jika ingin diterima harus menyebutkan nama-nama keluarga, menegaskan bahwa identitas seseorang tidak dapat dipisahkan dari komunitas atau leluhur mereka. Penerimaan sosial dan spiritual sering kali bergantung pada pengakuan terhadap asal-usul dan sejarah. Nama merupakan simbol penghormatan, solidaritas, dan hubungan antar generasi yang melampaui waktu dan ruang. Makna ini tentunya sangat relevan untuk memahami bagaimana individu terhubung dengan masyarakat dan tradisi. Sekaligus makna ini mengkritisi dinamika sosial yang menilai seseorang berdasarkan status nama keluarganya. Pembahasan yang kedua atau poin yang kedua pada video kali ini yaitu ilmu komunikasi berdasarkan dengan teori Aristoteles.
Ilmu komunikasi berdasarkan teori Aristoteles berfokus pada bagaimana pesan dapat disampaikan secara efektif melalui retorika. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang mengembangkan 3 elemen utama yang menjadi dasar dalam retorika tersebut, yaitu logos, ethos, dan pathos. Berikut penjelasan terkait ketiganya. Yang pertama, logos adalah elemen yang berfokus pada logika dan argumentasi rasional dalam komunikasi. Pesan yang menggunakan logos menekankan fakta, data, informasi, dan alasan yang logis untuk mendukung argumen tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat audiens menerima pesan berdasarkan pemikiran yang rasional. Ethos berkaitan dengan kredibilitas dan karakter pembicara. Untuk meyakinkan audiens, pembicara harus terlihat sangat dipercaya, mempunyai kemampuan, berkompeten, dan memiliki integritas moral. Elemen ini tentunya berfungsi untuk membangun kepercayaan antara komunikator dan audiens. Sedangkan pathos adalah sebuah elemen yang memanfaatkan emosi untuk mempengaruhi audiens. Pesan yang menyentuh emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, ataupun kemarahan seringkali lebih efektif dalam membangun hubungan emosional. Tujuannya adalah untuk menciptakan respon emosional sehingga audiens tergerak untuk bertindak. Poin yang ketiga yang akan saya bahas yaitu hubungan antara manajemen konflik dan Yakobus 1 ayat yang ke-20. Ayat ini jika dihubungkan dengan manajemen konflik, berarti dalam menjalani kehidupan, manusia harus mampu mengendalikan emosi atau pengendalian diri sangat penting untuk kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu mendatangkan kebenaran Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Segala konflik, masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia jika diselesaikan dengan amarah sudah pasti tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan konflik atau masalah harus dalam keadaan hati yang tenang, damai, dan tidak ada amarah, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab ketika masalah tersebut diselesaikan dengan kehendak Allah, maka percayalah masalah apapun yang kita alami pasti dapat terselesaikan dengan baik. Bunyi dari ayat tadi atau dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-20 adalah sebab kemarahan manusia tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikianlah video saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.